Bapak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, mohon izin masukan nih Pak. Bapak nggak perlu gengsi dan malu untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia Pak. Karena kami dan kita semua lebih malu Pak dengan kekalahan 5-1 kemarin melawan Australia Pak. Di bawah kepemimpinan si pelatih baru itu yang katanya mengutamakan permainan atraktif lah, proses lah, total football lah. Tapi hasilnya apa Pak? 5-1. Ini kita sudah setengah perjalanan Pak berbicara proses. STY telah membangun proses beberapa tahun ke belakang sampai kemarin akhirnya digantikan demi revolusi timnas sepak bola Indonesia Pak. Yang kami butuhkan sekarang hasil yang ingin selalu menang di setiap pertandingan Pak, karena sisa pertandingan tidak banyak lagi. Belum lagi mulutnya si Towel tuh yang selalu menghina, mengatasnamakan kritik terhadap taktiknya STY. Dia bilang taktik STY monoton, membosankan, parkir bus. Belum lagi kemarin di wawancara dia bilang dengan santainya dia ngomong, dengan enaknya dia ngomong. Ya memang hasilnya mungkin menyakitkan, tapi kan kita bisa melihat timnas Indonesia permainannya berubah, kualitasnya kelihatan. Dasmu. Belum lagi yang satunya lagi tuh dia bilang apa tuh, dengan bangganya dia bilang, oh ternyata satu STY digantikan dengan 3 pelatih, si Anu, si Inu, dan si Ono. Kita nggak butuh lagi proses, kita butuh hasil yang nyata karena kita tinggal beberapa lagi pertandingan lagi dan kita butuh kemenangan. Dasmu. Dan pada akhirnya mohon izin saya hanya ingin mengatakan Patrick SpongeBob out, STY Sarangeo in. Timnas Indonesia selalu di hati. Ya, kita tidak lagi butuh proses ya, kita tidak butuh lagi pemaparan soal proses. Proses itu sudah dijalankan oleh Sintayong sejak lama ya. Ini tinggal kita mengambil hasil dari proses yang sudah dijalankan oleh Sintayong, teman-teman. Proses, kalau kita menunggu proses lagi, wah lama lagi ya, balik lagi ke nol. Ini kan bukan tempat pengisian bensin ya, yang dimulai dari nol lagi. Soalnya ini sudah waktunya sudah mepet, pertandingannya tinggal menyisakan 3 pertandingan lagi. Harusnya Indonesia bisa udah harus punya poin yang banyak ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Hari ini kita lihat lagi komentar-komentar dari para netizen. Dan antaranya ada yang masih mengulas kekalahan timnas Indonesia kemarin. Terus juga ada persiapan untuk menghadapi Bahrain. Oke, kita lihat teman-teman videonya seperti apa. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai guys. Pulangkan Patrick! Pulangkan Patrick itu ke kampung halamannya! Kembalikan Sintayong! Kesurupan ini ceritanya teman-teman. Apa yang terjadi? Kenapa aku pusing? Karena 5-1! Skornya 5-1! 5-1, oh ya astagfirullah ini dia. Skornya 5-1! Skornya 5-1! Si ibunya sampai udah bergayanya seperti itu. Karena dia saking cintanya sama timnas Indonesia, dia sangat merindukan kemenangan. Karena kita baru punya 6 poin, sementara Jepang sudah jauh meninggalkan. Dan Indonesia harusnya mendapatkan poin berapapun poinnya itu, atau mau 1 atau 3 poin. Tapi kenyataannya malah terbalik, kita kehilangan poin di Australia. Kita harus mengubur kemenangan di Australia. Harusnya kita minimal menahan imbang, tapi kita malah kalah dengan sangat telak, yaitu 5-1 teman-teman. Sangat ironis sekali ya. Respect Pak Erick Thohir mengembalikan permainan timnas kita ke setelan pabrik. Long pass mulu. Buset, katanya pelatih dari Belanda. Dikasih pelatih yang bener malah minta pelatih yang miskin taktik. Gara-gara lu kita banyak yang batal puasa. Kocak.
Skornya 5-1. Itu main bola internasional apa main futsal? Ah, kocak lu. Mending manggil Coach Justin. Justin, larinya jadi ke Coach Justin ya. Oke, intinya begini, untuk mengganti pelatih itu kan intinya mau supaya timnas Indonesia itu meraih kemenangan, bisa tampil lebih bagus lagi, mengganti pemain dan mengganti pelatih dan menambah jumlah pemain, skuad kekuatan Indonesia harusnya tampil lebih baik, harusnya tampil lebih Spartan ya. Atau Esko yang mengatakan pelatih terbaik sepanjang sejarah Indonesia, kepelatihan Indonesia ya, yang pernah ada di Indonesia. Tapi kalau melihat hasilnya nol besar. King News guys, ada info baru nih. Berikut ya pernyataan dari Patrick Kluivert jelang pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Patrick Kluivert sebut timnas Indonesia akan sulit kalahkan Bahrain 25 Maret 2025. Kok ngomongnya kayak gitu sih coach? Gak optimis begitu ngomongnya. Aduh, gimana nih? Udah guys ya, kita sebagai supporter timnas Indonesia, kita sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia, tugas kita hanya satukan support, terus dukung dan satukan kencangkan doa untuk timnas Indonesia agar bisa meraih hasil kemenangan menghadapi Bahrain nanti pada tanggal 25 Maret 2025 Selasa besok. Kalau gue bilang sekali lagi, kalau mau lolos ke round 4 timnas Indonesia wajib 3 poin menghadapi Bahrain dan China. Tetap semangat buat para pemain timnas Indonesia. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Breaking news guys, ada info baru nih. Timnas Bahrain sudah tiba di Jakarta sore ini. Timnas Bahrain sudah tiba di Jakarta. Mereka datang dengan wajah yang penuh optimis dan menjadi laga yang sulit bagi Patrick Kluivert. Kata Patrick Kluivert, ini laga menghadapi Bahrain laga yang sulit. Aduh, jangan pesimis kayak gitulah Patrick Kluivert lah. Tetap ya, kita harus optimis menghadapi Bahrain ya. Kita sekali lagi kita satukan doa, satukan dukungan, full support untuk timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Gak ada supporter lu kan tuh Bahrain lu. Udah disediain 3.000 tiket, gak ada yang beli kan supporter lu. Takut. Udah dah, pokoknya sekali lagi kita satukan doa, satukan dukungan untuk timnas Indonesia agar bisa meraih 3 poin hasil kemenangan menghadapi Bahrain nanti Selasa. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Ya, Bahrain mungkin akan lebih pede ya melihat kekalahan Indonesia kemarin 5-1. Dan sementara mereka bisa walaupun kalah dia cuma 2-0 dari Jepang, dia merasa lebih pede, soalnya Jepang itu kan peringkat ke-17 dunia ya, sementara kalah melawan Australia dan dengan skor yang sangat telak, sementara Bahrain bisa meminimalkan kemasukan golnya ya. Dia cuma kemasukan 2 gol. Indonesia dibantai sama negeri kanguru. Sekarang ngerti kan kenapa Coach Sintayong itu main bertahan kalau lawan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Buktinya kemarin sempat tuh kita bisa nahan imbang Australia 0-0. Sekarang malah dibantai 5-1. Ya kalau gue sih nggak nyalain pemainnya karena memang mereka tuh udah top banget menurut gue. Terus juga gue nggak bisa tuh nyalain jajaran pelatihnya karena mereka juga baru. Yang salah menurut gue ya PSSI-nya karena maunya instan. Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Ya, bisa menyalahkan para pemain ya, karena pemain sudah bekerja dengan maksimal, mereka sudah bermain cukup bagus, mereka sudah sesuai instruksi juga. Karena mungkin satu faktor yang paling menentukan mungkin itu faktor keberuntungan aja teman-teman ya. Terus juga karena mungkin taktik yang diterapkan oleh pelatih itu kurang cocok untuk Australia teman-teman. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.